Ya, teman-teman, hari ini tanggal 17 bulan April tahun 2025 jam 12.23. Berdasarkan informasi dari teman kita ya, bahwa saham Pren delisting. Dan per hari ini CNBC Talk Smart Pren resmi delisting dari bursa hari ini dari CNBC ya. Dan betul teman-teman, memang sudah informasinya sudah lama itu teman-teman ya. Nah, ini dari CNBC juga. Ini tahun 2024 nih beritanya bulan Desember tanggal 12 ya. Nasib investasi saham Pren jadi segini kalau dikonversi ke XL. Jadi sudah ada perjanjian sejak lama. Saya juga pernah ngebahas teman-teman ya bahwa memang si emiten Pren ini endingnya akan delisting teman-teman. Dan terjadilah hari ini delisting. Dan bagaimana dengan nasib pemegang sahamnya teman-teman ya. Berdasarkan keterbukaan informasi bahwa setiap investor yang punya saham Pren teman-teman itu ya nanti akan dikonversi ke saham XL. Mungkin teman-teman yang punya porto Pren ya, di portonya ada Pren teman-teman, nanti periksa ya. Mungkin hari ini akan hilang dulu sebentar teman-teman ya. Tapi ada sebagian broker sudah menerima langsung dan terjadilah kehebohan. Ini ya, kehebohan di beritanya juga per hari ini ya, jam 7 pagi tadi. Heboh investor Pren protes konversi saham kurang, bagaimana hitungan resmi baik gitu kan. Nah, teman-teman, ini ada satu peristiwa, teman-teman ya. Ini satu peristiwa dan teman-teman mengalaminya, itu pertanda baik. Kenapa? Berarti teman-teman nanti bisa punya cerita, punya sejarah ya. Mungkin orang-orang yang tidak mengetahui peristiwa ini ya hanya bisa baca setelahnya gitu kan. Tapi teman-teman ketika masih di bursa, hari ini masih di bursa, sebagai pengalaman nanti ke depan, teman. Ini yang menjadikan setiap trader atau setiap investor gitu kan punya pengalaman masing-masing. Ada yang masuk ke bursa itu ketika COVID, teman-teman ya, sekarang banyak yang keluar juga gitu kan. Ada yang masuk mungkin setelah ini gitu. Tapi teman-teman yang masuk di bursa ketika melihat peristiwa ini adalah sebagian daripada sejarah teman-teman. Dan teman-teman pasti diingat nanti ke depannya bahwa dia terakhir di tanggal 8, terakhir tanggal 31 Mei ketika FCA. Itu teman-teman mungkin akan mengingatnya dan menjadikan pengalaman yang tidak bisa dialami orang lain setelah kejadiannya gitu kan. Tapi kalau teman-teman tahu sendiri bisa menceritakan. Begitupun dengan kejadian ini. Ini adalah peristiwa apabila teman-teman masih ada di bursa sekarang itu punya sejarah teman-teman. Jadi ketika ada menghadapi seperti ini, ya udah hadapin aja gitu kan. Toh keputusannya ada, toh ada pertanggungjawaban gitu teman-teman ya. Dan per hari ini karena sebenarnya berita yang hebohnya itu ini teman-teman konvensi yang mungkin ada yang kurang ya teman-teman ya. Berdasarkan sejarahnya bahwa si Pren ini dikonversikan itu dikalikan sini teman-teman nih. Kalau teman-teman nah sini nih. Jadi di 0,011 artinya setiap 94 saham Pren sama dengan satu saham XL teman-teman. Jadi yang punya 100 slot punya 1,1 nih kalau sini ya. Secara gampangnya lah, hitungan gampangnya itu seperti itu teman-teman. Nah, ini hitungan gampangnya. Setiap 100 saham Pren ya mempunyai satu saham XL teman-teman ya. Jadi kalau 100 slot punya satu lot 1,1 lot saham XL teman. Jadi kalau punya 200 slot berarti punya 2,2 lot saham XL teman. Jadi perbandingannya itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti langsung dihitung aja gitu kan. Teman-teman kemarin punya berapa lot gitu kan. Nah, karena sudah dihitung berdasarkan hitung-hitungan dari sudah dipersetujuin sama semuanya teman-teman, baik XL, Pren, terus dari pihak B juga sudah menyetujui dan sekarang lagi proses konversi ya. Tinggal nanti lihat aja teman-teman kenyataannya seperti apa. Ada harus diterima teman-teman, kenapa mau protes juga bagaimana gitu kan, harus rame-rame gitu kan protes. Nah, kalau sendirian atau dua orang ya seperti yang diabaikan. Seperti itulah teman-teman. Ya begitulah teman-teman, mungkin teman-teman yang punya Pren merasa kecewa gitu ya, pastilah teman-teman karena sudah di harga isinya di harga 50 lama up-nya tiba-tiba langsung FCA teman-teman, itulah istilahnya sangat merugikan. Mungkin kalau di harga 50 oke lah gitu teman-teman. Tapi kalau sekarang kan di harganya sampai ke harga 23 ya.
terakhir itu harga terakhirnya itu 23 perak teman-teman ya. Dan terakhir itu memang betul bahwa terakhir itu emang diambil sama si bandar semua, teman perhatikan nih. Ini bandar lokal ngambil semua, foreign pun begitu juga ngambil teman-teman ya di sini nih, terlihat jelas sini. Bahkan di pasar Rego pun teman-teman kalau teman-teman memperhatikan beritanya. Nah, teman-teman ya. Si LG ngambil 91,9 juta lot di harga 25 perak. Emang standarnya 25 perak teman-teman ya. Jadi yang punya saham Pren ya sekarang tuh ngambil 25.000 lot, maaf 91,9 juta lot. Itu sangat luar biasa teman-teman. Tanggal 16 kita cek tanggal 1 ya paling gede si LG teman-teman ya. Terus di bulan Maretnya ada nggak transaksi di nego? Ya, cuma si LG aja teman-teman yang kita cek di tunai banyak di tunai malah tidak ada transaksi teman-teman ya. Di reguler biasa-biasa aja ya. Kalau kita grosskan dari bulan apa nih? Dari bulan Maret ya. 7 juta lot 2,6, 7 juta lot 2,6. Aja paling banyak ya USA ya. Mungkin di sini juga banyak teman-teman kita banyak ya. Nah, teman kita dari bulan Maret sedikit ya. Kalau kita bulan Januari coba cek teman kita sedikit teman-teman, banyak padahal di sini banyak yang broker-broker yang tersandung, yaitu broker-broker tersandung, broker-broker bandar semua teman-teman ya. Kalau kita olakan di regulernya mahal yang ngambil BK, LG gitu kan. Bahkan LG aja berani ngambil di reguler aja 1,3 miliar, EU ngambil 19 miliar. Bahkan LG pun masih istilahnya masih ngambil ya 91,9 juta lot. Kalau si LG menjadi bagian daripada bandar nanti di XL, mungkin itu akan lebih baik lagi teman-teman ya. Sekarang si XL harganya berapa teman-teman ya? Nah, sekarang di harga berapa nih? 2.190-an teman-teman ya. 1990-an ya. Ya, 2.190-an. Kemarin bagian dividen gitu kan. Harusnya di sini gitu ya teman-teman. Nah, di peristiwanya harusnya di sini nih ya terjadinya. Jadi pas punya XL gitu kan yang dikonversi langsung dapat dividen gitu kan. Tapi apa boleh buatlah teman-teman ya. Ininya lumayan teman-teman, berbeda jauh ya untuk waktu saya hitung itu sekitar 48 sama 69 70 lah. Perbandingan beda 15 poin ya, 15 poin ya. Sekitar 15 70 aja. Ya 15 poinan lah, 15 poin teman-teman ya. 15 perak bedanya yang berdasarkan yang saya hitung-hitung. Jadi teman-teman yang punya XL sebenarnya kalau pembagiannya kemarin tanggal segini ya tanggal 27 Maret aja ya. Ataupun di tanggal 11 April ya masih bisa kebagian tuh teman-teman ya. Cuman sayang banget pembagiannya setelah dividen ya. Jadi teman-teman tidak dapat dividen deh teman-teman ya. Untuk yang punya saham yang punya konversi di saham Pren ini ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, per hari ini itu kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Nah, di punya SB juga nih teman-teman ya, sudah di pemberitahuan ya tanggal 29 Maret nih ya. Bahwa yang punya Pren itu 14 April hari terakhir perdagangan Pren di pasar reguler, nego dan tunai ya. 16 April recording data saham Pren untuk dikonversi menjadi XL ya. 17 April saham Pren sudah diotomatis berubah jadi XL di portofolio. Jadi teman-teman santai aja yang punya Pren langsung ke konversi jadi XL. Mungkin nunggu beberapa saat aja otomatis teman-teman ya. Tidak usah ngubungin siapapun, teman-teman langsung otomatis menjadi saham XL yang punya Pren. Cuman nanti mungkin kelebihannya itu teman-teman ya yang tidak bisa jual itu 0,1-nya ini teman-teman nih, ini harus di pasar tunai jualnya. Jadi ya kalau mau ngejual harus bulat aja. Contohnya 1 lot ya udah sih jual 1 lot, 2 lot ya udah jual 2 lot. Ya, seperti teman-teman. Jadi yang punya 100 saham Pren lot 100 lot punya 1 lot saham XL. Itu 1,1 lah. Jadi kalau kalau dikonversikan. Jadi karena yang tidak bisa dijual ya harus di pasar tunai adalah yang punya 50 lot saham Pren. Cuman bisa 0,55 kan nggak bisa dijual di pasar reguler teman, kecuali harus di pasar tunai. Begitupun dengan yang 10 saham yang punya 10 saham. Kalau yang masih punya 100 saham masih bisa dijual 1 gitu kan.
satu lot gitu kan. Tapi kalau untuk yang di bawah 100 lot ya teman-teman harus bisa dijual di pasar tunai biasanya teman-teman ya. Nanti teman bisa hubungin aja brokernya, teman-teman hubungin aja brokernya, saya mau jual pasar tunai, sudah disediakan teman-teman ya, tinggal nego harga aja. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi berita yang ini dari mana? Dari kata data nih ya. Saham Pren hilang dari BI hari ini, apa alasan dan apakah itu berita biasa teman-teman ya. Hanya menyambungkan lidah aja. Nah ini kita tadi saham Pren yang dihapus, kini resmi gabung ke XL. Heboh yang tadi kata data itu ya. Sini nih, heboh yang heboh ya. Nah ini mungkin tadi pagi beritanya ya harusnya sih belum keluar dulu gitu ya. Nah baru tadi pagi kan, mungkin jam 9 baru kan keluar teman di portal teman-teman, langsung berubah gitu kan. Ya namanya juga berita teman-teman ya. Istilahnya ODD lot teman, odlot ya. Nah berdasarkan B itu harusnya sih katanya pas gitu teman-teman, berdasarkan perhitungan ya. Secara gampangnya seperti inilah teman-teman ya untuk hitungannya, untuk 100 saham Pren itu mendapat 1,1 lot saham XL. Jadi begitu teman-teman ya. Nah ini kemarin yang komentar untuk saham Pren teman-teman ya. Saya kasih tanda lope dulu ya, semuanya sudah dibahas teman-teman ya. Banyak-banyak komentar dari memburu harta karun pasar modal ya. Kalau gak setuju merger bakal di buyback seharga 25 perak teman-teman gitu ya. Ternyata bukan di buyback tapi dikonversi, silahkan aja kalau mau ditawarkan nanti di pasar tunai silah bisa teman-teman ya. Tapi sudah lewat kan sekarang kan. Terus dari Ardi Gianto ya, saya bisa mulai saham jual saham 50 misal, kalau Pren kan FCA ya itu udah lama beritanya. Ini dari Rudi Ajah 6542 ya. Yang rugi itu yang beli Pren di harga masih di atas 50 karena bakal di harga 55, sedangkan kalau jadi ekses sulit untuk bisa naik 100 ke atas karena harga saham udah 2000-an. Harga ribuan gak semudah harga saham puluhan perak dalam meloncat. Tuh teman-teman ya. Sampai sekarang dulu ya. Jadi janji manis official 44009, apakah yang di listing, apakah ke depan yang bisa sudah terbukti di listing teman-teman di sini ya, sudah dikasih tahu juga. Terus dari Kaisar Ming ya 8231 updatean. Saya tidak bisa kemarin itu ada kesibukan tersendiri teman-teman untuk membahas hal yang seperti ini. Nanti kita sekarang sudah waktunya teman-teman karena sudah ada listing. Mohon maaf teman-teman ya untuk mencari data teman-teman ya. Terus dari MR Programming ya 7468 saham Pren. Terus dari Saboen Jalak ya, sungguh tragis nasib saya, sudah all in Pren W2 di harga sebus 1030 per lot sekarang. Waduh, ini gimana ya ini teman kita ya. Ya sekarang kan harus dikonversi teman-teman ya, keadaannya seperti ini ya udah teman-teman terima aja gitu ya, karena sudah menjadi XL teman-teman sekarang ya, terima aja. Mudah-mudahan teman-teman nanti digantikan lah, digantikan asal teman-teman berpegang tuh. Mungkin nanti ya kalau sekarang kan harganya sekitar 2000-an teman-teman ya, 2000-an ya teman-teman. Ini juga dalam aksi akumulasi terus dari Bana Loka dan Poren, teman-teman bisa ke angka harga wajarnya di angka 3000-an mudah-mudahan teman-teman ya. Mungkin kalau sekarang di harga 2190 ya mudah-mudahan bisa ke angka 2900 teman-teman, ke angka 3000 lah mudah-mudahan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau kita cek di sini apakah pernah ke harga 3000 masih teman-teman. 2500 lah teman-teman. Target saya 2500 di sini ya. Nah, mudah-mudahan lah teman-teman bisa ke angka 2500 ya. Berdasarkan data yang saya punya, karena harga wajarnya 3000, jadi kalau ke 2500 mungkin sangat wajar sekali di sini ya. 2400 ke 2420-an lah di sini ya. Sudah 2500 ini punya target tahanan saya di situ ya. Jadi punya dua target ya, 2500 sama 2400. Mudah-mudahan dengan bergabungnya lah menjadi lebih baik lagi teman-teman ya untuk si XL ini, dan bagus juga bagi independen teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya, kita bacakan lagi. Menarik dicek SL karena hari ini data perdana saham Pren dikonversi ke saham XL, besok sudah otomatis berubah, dan juga di pasar nego ada transaksi 9,8 triliun. Betul teman-teman, tadi ya sudah dicek ya, di pasar nego sudah terjadi transaksi ya untuk di untuk di saham Prennya ya.
Ada transaksi nego di situ teman-teman ya. Kita lihat betul teman-teman ya. Nah, 91,9 juta lot atau 229. Kalau kata teman kita ada berapa triliun ya? 9,8 T di saham XL. 9,8 triliun. 9,8 triliun. Di sini 229 ya, kita cek. Mungkin di saham ininya kali ya. Tunggu sebentar ya. Di saham XL-nya, kita cek saham XL-nya nih, katanya di pasar nego ada transaksi di pasar nego ya. Nah, inilah teman-teman ya. Ya 6 triliun teman-teman Januari nih. 6, kalau kita gross net kan 3,8 triliun itu 6 ya. Ketika di Januari ya kita gabungkan teman-teman ya. Kalau dari bulan Desember ya sekitar 6,6 ya, 6,6 triliun ya. Transaksi di XL dan di transaksi di Prennya ada sekitar 229,6 miliar ya, atau 91,9 juta lot ya. Kalau di Prennya 91,9 juta lot, kalau di XL-nya ada transaksi betul di si Algi, ngambil lagi Algi, ketemu Algi, wah udah ketahuan bandarnya si Algi teman-teman ya. Sudah ketahuan si Algi ini bandarnya. Tunggu sebentar teman-teman ya. Kalau di grossan betul teman-teman 9,8 ya, 9,8 juta. MG ketemu MG, LG, KZ yang jualan teman-teman ya. Ini memindahkan teman-teman, memindahkan aja sebenarnya. Kalau ini sebenarnya memindahkan aja teman-teman ya. Ini ada tambahan ya, si LG ada tambahan 789. Nah, berarti dari sini kalau kita netkan teman-teman ya seperti ini, ke 3,8 sama 3,8 si SS sama si LG yang nerima teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, sudah ya. Jadi Pren sekarang akan hilang dari peredaran di Bursa Indonesia, teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan demikian teman-teman yang punya Pren sekarang harus ikhlas menerimakan kenyataan bahwa sudah digantikan dengan saham XL. Tinggal cek aja nanti di portofolio teman-teman ya. Hasilnya berapa? Ya seperti itu kan, secara singkatnya seperti ini aja teman-teman ya. Nanti mungkin untuk di pasar nego dan lain sebagainya mungkin teman-teman bisa menyaksikan sendiri. Harga wajarnya sekitar di angka 3 ribuan teman-teman, mudah-mudahan bisa angka 2.400 atau ke 2.500, lumayan lah teman-teman ya. Terus ini dari Mas Juan Pratama 8152 ya. Update listing dan hari ini otomatis menjadi XL. Kalau nyangkut di 50 Pren berarti di 3.800 di XL, termasuk di si BMT Pren yang reg isu di 50. Sementara saat ini XL 2020 ini apa yang bisa ini apakah bisa ke arah sana? Ya berdasarkan ini teman-teman ya. Berdasarkan waktu perjanjian itu di harga berapa ya? Sebentar teman-teman ya. Ada perjanjian sebenarnya teman-teman nih. Ada harga perjanjian 2000 berapa gitu ya. Tunggu sebentar ya, saya cek dulu, tunggu sebentar ya. Nah ini teman-teman nih, jadi sudah ditetapkan di sini teman-teman, harga share price yang sudah ditetapkan sebesar 2.300 teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti punya harga di 2.300 teman-teman ya. Ini berdasarkan perjanjian yang saya baca teman-teman ya. Nih, apabila pemegang saham Pren memiliki 94 saham, maka dapat dikonversi menjadi satu saham XL. Perhitungan ini mempertimbangkan harga share price yang sudah ditetapkan nih. Sudah ditetapkan 2.350 per saham, sedangkan Pren sebesar 25 teman-teman per saham. Nah, ini nanti teman-teman ya dapat harga 2.300. Kalau sekarang berarti di angka 2.190 mungkin berapa poin teman-teman tuh ya. Berapa poin nih? Ke 2.300. Untuk 2.300 dikurangin harga sekarang berapa? 2190 ya, 2190 ya. Nah, selisihnya 110 poin. Harusnya seperti ini, harusnya turun sekitar, jadi pas langsung negatif teman, langsung negatif
2190 ya, 2190. Nah, sekitar 5%-an ya. Nah, sekitar 5%-an teman-teman. Turun sekitar. Jadi teman-teman langsung minus 5%. Ya, atau 5% mas satu kali tarikan juga masih bisa teman-teman ya. 5% masih sedikit lah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan membantu informasi. Tenang aja teman-teman ya, saya pikir tenang aja lah. Mungkin ya karena istilahnya teman-teman juga baru menghadapinya gitu kan. Jadi di apa namanya dihadapkan dengan peristiwa ini, harusnya teman-teman walaupun dalam keadaan rugi, dapatlah sejarahnya teman-teman itu nanti kalau terjadi sesuatu hal yang seperti ini lagi bisa menceritakan kepada orang lain teman-teman ya, karena teman-teman sendiri yang punya saham brand mengalami hal itu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan ditambahkan teman-teman di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih dan ciao.